Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ulfa dan rekan saya bernama Abdul Hafiz. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang radio link desain antena. Baik, yang pertama, radio link adalah suatu mekanisme komunikasi data yang menjamin keamanan dan kehandalan dengan menerapkan teknologi autentikasi dan enkripsi data. Radio link dapat digunakan untuk mengirim semua jenis data, termasuk suara dan video, melalui lalu lintas jaringan yang aman. Layanan radio link merupakan layanan telekomunikasi terestrial yang terselenggara melalui jaringan wireless. Penerapan layanan radio link dapat menggunakan topologi point-to-point atau point-to-multipoint dengan daerah cakupan dibatasi oleh jangkauan microwave radio. Ketersediaan tower antena untuk microwave radio merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan layanan radio link. Selanjutnya, daftar isi itu ada 5 poin. Yang pertama ada definisi antena, yang kedua parameter antena, dan ketiga jenis antena, yang keempat sistem antena, dan kelima adalah antena downlink. Baik, yang pertama adalah definisi antena. Antena adalah elemen penting yang ada pada setiap sistem telekomunikasi tanpa kabel, yaitu nirkabel atau wireless. Pemilihan antena, perancangan, dan pemasangan yang tepat akan menjamin kinerja sistem tersebut. Antena adalah sebuah komponen yang dirancang untuk bisa memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetika. Antena sebagai alat pemancar. Transmitting antena adalah sebuah transducer atau pengubah elektromagnetis yang digunakan untuk mengubah gelombang tertuntun di dalam saluran transmisi kabel menjadi gelombang yang merambat di ruang bebas, dan sebagai alat penerima receiving antena, yaitu mengubah gelombang ruang bebas menjadi gelombang tertuntun. Yang kedua yaitu adalah parameter antena. Parameter antena di sini ada 6. Yang pertama direktivitas antena, yang kedua gain antena, yang ketiga pola radiasi antena, yang keempat polarisasi antena, yang kelima bandwidth antena, dan yang keenam adalah bandwidth antena. Baik, yang pertama adalah direktivitas antena. Direktivitas itu sendiri adalah dari sebuah antena atau deretan antena diukur pada kemampuan yang memiliki antena untuk memusatkan energi dalam satu atau lebih ke arah khusus. Antena dapat juga ditentukan pengarahannya tergantung dari pola radiasinya. Yang kedua adalah gain antena. Gain antena adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Gain bukanlah kuantitas yang dapat diukur dalam satuan fisik pada umumnya, seperti watt, ohm, dan lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Yang ketiga adalah pola radiasi antena. Pola radiasi antena atau pola antena didefinisikan sebagai fungsi matematik atau representasi grafik dari sifat radiasi antena sebagai fungsi dari koordinat. Pola radiasi antena adalah plot 3 dimensi distribusi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah antena, atau plot 3 dimensi tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh sebuah antena. Pola radiasi antena menjelaskan bagaimana antena meradiasikan energi ke ruang bebas. Selanjutnya yaitu adalah polarisasi antena. Polarisasi antena adalah polarisasi dari gelombang yang ditransmisikan oleh antena. Jika arah tidak ditentukan, maka polarisasi merupakan polarisasi pada arah gain maksimum. Pada praktiknya, polarisasi dari energi tradisi bervariasi dengan arah dan dari tengah antena, sehingga bagian lain dari pola radiasi didefinisikan sebagai suatu keadaan gelombang elektromagnet yang menggambarkan arah dan vektor medan elektrik yang bervariasi. Polarisasi adalah 3 jenis, yaitu yang pertama adalah sebagai linear, sirkular, dan elliptikal. Nah, selanjutnya yaitu adalah bandwidth antena. Bandwidth antena adalah lebar dari bandwidth atau main loop dari sebuah antena mengukur direktivitas sebuah antena. Satuan bandwidth adalah derajat. Semakin kecil bandwidth, semakin fokus, semakin jauh antena dapat berkomunikasi. Bandwidth dibagi menjadi 2 ukuran. Yang pertama ada horizontal bandwidth sekitar antena,
Yang kedua yaitu adalah vertical bandwidth di atas dan bawah antena. Selanjutnya yaitu adalah bandwidth antena. Bandwidth sebuah antena didefinisikan sebagai interval frekuensi di dalam antena bekerja sesuai dengan ditetapkan oleh spesifikasi yang diberikan pada pemakaiannya sebuah antena dan dalam sistem pemancaran, dan penerimaan selalu dibatasi oleh daerah frekuensi kerjanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Hafiz. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis antena. Jenis-jenis antena itu terbagi menjadi dua, yaitu antena direksional atau antena pengarah dan antena omnidireksional. Antena direksional atau antena pengarah. Jenis antena ini digunakan pada sisi klien dan mempunyai gain yang sangat tinggi yang diarahkan ke access point. Antena ini disebut antena narrow bandwidth, yaitu punya sudut pemancaran yang kecil dengan daya lebih terarah, jaraknya jauh dan tidak bisa menjangkau area yang luas. Antena direksional mengirim dan menerima sinyal radio hanya pada satu arah, umumnya pada fokus yang sangat sempit dan biasanya digunakan untuk koneksi point to point atau multiple point. Contoh antena direksional itu ada 4, yaitu antena Yagi, antena grid, antena parabolik, dan antena sektoral. Antena Yagi. Antena Yagi ini digunakan untuk jarak pendek karena penguatannya rendah dan mempunyai penguatan antara 7-19 dpi. Yang kedua adalah antena grid. Antena ini merupakan salah satu antena Wi-Fi yang populer. Sudut pola pancaran antena ini lebih berfokus pada titik tertentu sesuai pemasangannya. Yang ketiga, antena parabolik. Antena parabola adalah sebuah antena berdaya jangkau tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi, dan data, dan juga untuk radio location atau radar. Antena parabolik dipakai untuk jarak menengah atau jarak jauh dan gainnya bisa antara 18-28 dBi. Dan jenis antena ini juga bisa tersambung dengan jaringan Wi-Fi jika kedua antena tersebut saling berhadapan. Yang keempat, antena sektoral. Mempunyai penguatan antara 10-19 dBi dan tingginya penguatan dikompensasi dengan pola radiasi yang sempit dari 45 derajat sampai 180 derajat. Oke, selanjutnya adalah antena omnidireksional. Antena omnidireksional ini biasanya digunakan pada access point atau AP. Antena jenis ini mempunyai pola radiasi 360 derajat. Antena ini mempunyai sudut pancaran yang besar atau wide bandwidth, yaitu 360 derajat. Dengan daya lebih meluas, jarak yang lebih pendek tetapi dapat melayani area yang luas. Omni antena tidak dianjurkan pemakaiannya karena sifatnya yang terlalu luas sehingga ada kemungkinan mengumpulkan sinyal lain yang akan menyebabkan interferensi. Antena omnidireksional mengirim atau menerima sinyal radio dari semua arah secara sama. Biasanya digunakan untuk koneksi multiple point atau hotspot. Oke, berikutnya adalah sistem antena. Sistem antena itu ada 4, yaitu SISO, single input, single output, lalu SIMO, single input, multiple output, dan lalu MISO, multiple input dan single output, dan terakhir MIMO, yaitu multiple input dan multiple output. SISO, single input, single output. SISO berarti pada pemancar dan penerima masing-masing hanya ada satu antena. Lalu SIMO, single input, multiple output. SIMO berarti pada pemancar atau TX hanya ada satu antena dan pada penerima ada beberapa antena. Lalu MISO, multiple input dan single output. MISO berarti pada pemancar atau TX ada lebih dari satu antena dan pada penerima atau RX hanya ada satu antena. Lalu yang terakhir adalah MIMO, multiple input dan multiple output. MIMO berarti pada pemancar atau TX ada lebih dari satu antena dan pada penerima atau RX ada lebih juga dari satu antena. Yang terakhir adalah antena dovetail. Antena dovetail yaitu dovetail itu artinya mengubah arah cakupan antena lebih ke bawah, sedangkan uptail yaitu mengubah arahan antena lebih ke atas. Tilting sendiri diartikan sebagai suatu pengaturan kemiringan antena yang berfungsi untuk menetapkan area yang akan menerima cakupan sinyal dan untuk menentukan atau mengubah coverage area yang akan dilayani oleh BTS. Inilah biasanya kita melakukan teknik tilting.
di mana kita bisa mengubah arah atau kemiringan antena. Antena downtail ini ada 3, yaitu mechanical downtail, electrical downtail, dan azimuth. Mechanical downtail adalah perubahan antena tilting dengan mengubah tilt angle yang terletak pada antena clamp. Derajat kemiringan tampak dari luar dan dapat diukur derajat kemiringannya menggunakan tilt meter. Lalu electrical downtail. Electrical tilt adalah perubahan bentuk polarisasi antena yang diatur secara elektronik. Electrical tilt mengubah karakteristik fasa sinyal setiap elemen antena. Semakin besar nilai electrical, maka semakin kecil pula coverage yang diberikan. Tidak semua tipe antena dapat diubah nilai electrical tilt-nya. Ada yang difiksasikan nilainya 0 atau 2. Azimuth adalah arah antena yang diatur secara horizontal dengan cara mengubah posisi klem atau penjepit antena yang terhubung ke kaki tower. Batas pergeseran antena biasanya 5-100 derajat. Petunjuk pengarahan agar arah antena sesuai dengan planning site menggunakan alat bantu berupa kompas. Arah utara adalah titik acuan sebagai penentu posisi 0 derajat. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.